Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahu suduri. Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen penguji yang kami muliakan, kepada Bapak dosen Wali Songo Semarang yang kami hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Rahman SPDI, NIM mahasiswa 213117860, berasal dari MTS Negeri 3 Purworejo. Pada kesempatan pagi hari ini akan melaksanakan uji proses pembelajaran UKIN yang kita laksanakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Mohon doanya, mohon ridhonya, mudah-mudahan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat para siswa? Alhamdulillah. Sebelum proses pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memberikan aba-aba berdoa. Silakan kita berdoa bersama-sama. Siap, doa mulai. Ahmad Ihsan, Andi Handoko,
Arifatun, Bintara, Eka Arifatul, Leslia Askia, Teguh Febri Suryanto, Yusuf Andi Condro. Alhamdulillah dari jumlah ini bisa hadir semua. Bahwa untuk pembelajaran kali ini nanti saya akan menyampaikan berkaitan dengan sholat fardu. Ya. Akan tetapi ini perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat fardu. Ya. Ada yang tahu sholat fardu? Sholat fardu itu apa? Ataupun mungkin gini, ya. Ini semua sudah sholat subuh tadi? Sudah. Oke. Sebelum lanjut, ini kita kemarin membahas berkaitan dengan bagaimana tata cara wudu. Nah, ini berkesan dengan kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, ini perlu kami sampaikan untuk wudu sudah kemarin. Sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Tadi kamu menyampaikan, saya bertanya kan ya? Tadi bertanya. Sudah sholat subuh semua? Jawabannya? Sudah. Sholat itu apa? Sholat fardu itu sholatnya berbeda kan? Oh iya. Gimana? Sholat secara bahasa artinya doa. Doa, oke. Sedangkan secara istilah syarak, sholat adalah beberapa perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan syarat rukun tertentu. Oke, ya. Ya, para siswa yang kami banggakan, ini sebelum kita pembelajaran, ini perlu kami sampaikan bahwa secara bahasa itu doa. Kemudian sholat secara istilah syariat agama Islam adalah perbuatan yang meliputi perkataan yang tersusun rapi, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat rukun tertentu. Untuk itu berkaitan dengan sholat fardu ini, untuk itu harapannya nanti para siswa itu satu, mampu untuk mengidentifikasi berkaitan dengan pengertian sholat. Satu. Kemudian yang kedua, para siswa mampu untuk menghafal bacaan sholat. Dan yang keempat, para siswa ini bisa menganalisa. Kemudian yang kelima, ini nanti para siswa mampu untuk mendemonstrasikan yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Bisa kami sampaikan melalui PPT ya, dan tentunya nanti para siswa bisa mengamati dengan pengertian sholat, kemudian kaitannya dengan syarat rukunnya, syarat wajibnya dan sebagainya ya. Dan tentunya di madrasah kita di MTs Negeri 3 Projo ini sudah ada pembelajaran IT. Seringkali kita sudah melakukan pembelajaran IT di mana? Di lab komputer. Untuk itu ini mari ya, silakan mungkin ada yang mampu membantu kami untuk mengoperasionalkan laptop. Mungkin ada jadi. Ya, siapa namanya? Oh iya, silakan ke depan ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Silakan. Nah, ini harapannya ini proses pembelajaran kita ini semacam ini. Kita harus di era digitalisasi, ya, di abad 21 ini memang para siswa harus mampu untuk mengoperasionalkan yang namanya perhatian. Oke. Mungkin bisa di next yang pertama. Oke. Menjelaskan pengertian sholat dan dalilnya. Ini nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, menjelaskan rukun sholat. Nah, next. Oke, lanjut. Nah, ini. Mengapa saya menyampaikan di situ ada gambar di situ? Ya. Saking wajibnya sholat, lah perlu dimanapun berada.
Selaginya orang itu masih hidup dan mampu, wajib untuk melaksanakan. Oke, next. Oke, next lagi. Oke, next. Iya. Kemudian sholat secara istilah, ibadah yang terdiri dari perbuatan, perkataan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah sholat. Oke, next. Lanjut. Coba kita lihat kaitannya dengan dasar hukum sholat wajib atau sholat fardu. Ini firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 43. Oke. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oke, sangat luar biasa. Kasih ya, ini ayat Al-Quran. Kemudian mungkin ada yang putri, ya. Nama saya Hindu Kandar. Oke, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oke, silakan. Ya, itu kaitannya dengan dasar Allah. Intinya di ayat Al-Quran tersebut. Next. Oke, next. Lah ini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, ini hadis. Ada yang dibaca? Saya Pak. Ya, oke. Nama saya Mutasir Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu wa imsak saluha sa'iru amali wa in fasadat fasadara sa'iru amali. Kasih tepuk tangan. Nah, ini hadis, ya. Ini hadis. Hadis perlu saya sampaikan, ya ini. Kalau hadis. Hadisnya yang dibacakan oleh hadis riwayat At-Tabrani. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluhu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Lah ini ada dua dasar. Yang tadi ayat Al-Quran dan ini adalah hadis. Oke. Dalam hadis ini disampaikan amal yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat di sini adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya. Dan yang lain, jika sholatnya rusak, maka akan dinilai rusak pula semua amal yang lain. Nah, oke. Oke, lanjut. Kita bahas perihal sholat. Syarat sahnya sholat. Ini nanti ada syarat sah, syarat wajib, ada rukun, ada sunnah, ada yang dimakruhkan, dan ada yang membatalkan. Nah, pada kesempatan ini di pertemuan ini kita ke bahas yang ini. Nah, yang pertama ini kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Satu, suci badan. Dan yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Dan yang keempat adalah menghadap kiblat. Berikut, next. Coba ya, habis sekali ya. Syarat wajib sholat ini agar kita itu bisa teringat terus. Maka karena sekarang itu banyak sekali singkatan-singkatan, maka untuk syarat wajib sholat ini saya simpulkan juga, atau saya pakai kata-kata yang cantik kan gitu. Ini tak tulis. Ini adalah syarat wajib. Ini saya singkat. Ini B, ini B, ini B, kemudian ini S, kemudian ini T, ini T. Nah ini ada pertanyaan, loh, rukun syarat wajib sholat kok BBB, STT atau B3, S2T itu apa kan gitu ya? Nah ini perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang tahu ya, tunjuk jari. Ada yang tahu? Oke, sama-sama. Nadia.
Oh, ya Nadia. B yang pertama adalah apa? Beragama Islam. Beragama Islam. Mungkin malah gini, ya terima kasih. Ada teman kamu yang akan isi. Oke, yang akan tulis ini. B yang kedua, silakan isi. Oke, B yang kedua apa? Iya, terima kasih Mukhtar. Berikutnya ini B yang ketiga. Oke, siap. Ke papan tulis. Ketiga. Beragam. Kemudian yang S. Ya. Oke, suci. Kemudian yang T, mungkin ada yang tahu? Telah menerima dakwah Islam. Mungkin T yang terakhir? T yang terakhir? T yang terakhir. Silakan diisi. Oke, ya, sini aja dulu Mas. Ya. Ini adalah syarat wajibnya sholat. Ya, coba yang B pertama apa? Beragama Islam. B yang kedua, B yang ketiga, S, T-nya, T-nya. Oh iya, silakan duduk. Kasih apa? Ya, terima kasih pada para siswa yang telah menjawab ini. Nah, para siswa ini berarti sudah tahu sebenarnya, mungkin malu ya. Kami simpulkan, untuk mempermudah menghafal, nanti tak tes ya, untuk mempermudah menghafalkan syarat wajib. B32 ST. Beragama Islam, balik, berakal, suci, telah menerima dakwah Islam, terjaga. Oke. Hafal ya semua ya? Oke. B-nya yang pertama beragama Islam, kemudian yang kedua balik, yang ketiga adalah berakal sehat, kemudian S suci, T telah menerima dakwah Islam. Kemudian T yang terakhir adalah terjaga. Next, oke. Rukun sholat. Mungkin masalah rukun sholat, ya. Rukun sholat ada yang tahu? Rukun sholat? Apa itu rukun? Jumlahnya berapa? Apa saja rukunnya? Lihat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, Ya. membaca surat Al-Fatihah, rukuk dan Ya. tumakninah, Ya. i'tidal dan tumakninah, Oke. sujud dan tumakninah, Ya. duduk di antara dua sujud dan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, dan membaca salam pertama tartib. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Jika dalam sholat tidak melaksanakan yang namanya rukun, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan mungkin? Ya. Berkaitan dengan rukun sholat ya. Oke. Mohon izin Pak, bertanya. Ya. Mulai kapankah orang untuk melaksanakan sholat fardu? Oh iya, ini sangat menggelitik kritis banget. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, teman kamu yang tadi menyampaikan bertanya, mulai kapan orang apa? Melaksanakan sholat. Mungkin ada pertanyaan kedua? Oke, ya. Mohon izin bertanya Pak. Ya. Ada berapa rukun sholat? Iya. Nama siapa kamu? Ibda Asia. Oh iya. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apa itu tadi? Mas saya lupa. Ada berapa? Ada berapakah rukun sholat? Rukun sholat ada berapa kan gitu ya? Oke.
rukun sholat ada berapa? Ya. Nah, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan. Ini nanti kita bahas di diskusi. Jadi ini belum saya jawab, tapi para siswa sudah bagus sekali. Ini mulai kapan orang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, rukun sholat ada berapa? Oke, yuk kita next lagi rukun sholat. Oke, next. Sunah sholat. Oke, sunah sholat. Di dalam sholat itu ada 2 sunah. Yang pertama adalah sunat abnah dan yang kedua adalah sunat aisyah. Oke, next. Ini hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini banyak sekali. Nah, mungkin kamu bisa baca, Mas. Di PPT itu bisa baca? Silakan dibaca. Yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja, gerak dengan tidak boleh gerakan atau lebih. Oke. Meninggalkan sholat satu rukun sholat dengan sengaja. Terbuka auratnya. Merubah niat. Oke. Itu hal-hal yang membatalkan membatalkan ya. Terima kasih yang telah membantu saya untuk mengoperasionalkan ini laptop. Silakan duduk lagi. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih yang sudah membantu saya. Nah, sebenarnya saya ini nanti ada LKPD ini, dan nanti kita juga akan menjawab ini dari tiap-tiap kelompok ya, menjawab. Nah, ini nanti kamu mengamati video tata cara sholat. Ya, ini saya akan membagikan LKPD. Nah, ini satu bendel. Ini nanti kamu mengamati demonstrasi. Nanti saya putar video di sini. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Nanti ini kamu ada 2 penyajian. Satu adalah diskusi. Kemudian yang kedua ini praktek kegiatan sholat. Nah, ini nanti setelah kamu mendapatkan LKPD ini, silahkan nanti kamu amati di situ, ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita bagi. Ya, para siswa, itu ada LKPD, kegiatan praktek dan diskusi kelompok. Ini silakan para siswa bisa melihat di di video yang saya buat, bisa diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Masih. Inilah tutorial sholat lengkap sesuai dengan mazhab Syafi'i. Sahabat hafizahumullah, berikut ini adalah tutorial sholat sendirian sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat murid membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untayan kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardhu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya.
4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada, di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. Katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 7. Sunnah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau surah Al-Fatihah, maka ia tidak lagi disunahkan membaca iftitah. 8. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin. Dalam bahasa Arab, amin mempunyai arti semoga engkau Allah mengabulkan. 10. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan rukuk. Takbir perpindahan dari berdiri menuju rukuk dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan rukuk. 13. Rukuk. Allahu Akbar. 14. Batas minimal rukuk adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, rukuknya belum sah. Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak, dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 15. Tumak ninah dalam rukuk. Tumak ninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca Subhanallah. Tidak sah orang yang rukuk sangat cepat dengan meninggalkan tumak ninah. 16. Ketika rukuk sunnah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 17. Ketika bangun dari rukuk menuju i'tidal sunnah membaca Sami'allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari rukuk. 19. I'tidal dengan tumanina. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 20. Saat i'tidal sunnah membaca Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. 21. Membaca takbir intiqal. Saat akan sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tumanina. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis Umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhumin ala jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi wa yadaini wa rukbataini wa tawafil qadamaini. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh, jidat, dan Nabi berisyarat dengan menyentuhkan tangan Nabi ke hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Hadis riwayat Baihaqi. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direndahkan antara lutut kanan dengan kiri dengan jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lengan tangan diangkat dari tanah, jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 23. Sujud sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Ketika sholat dilakukan secara sendiri, sangat dianjurkan memperpanjang durasi sujud. Oleh karena itu, selain membaca tasbih, orang bersujud juga disunnahkan membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi 'azza wa jalla wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sedang bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa pada waktu sujud. Hadis riwayat Tabarani. 24. Sunnah membaca takbir intiqal untuk pindah melaksanakan duduk. 25. Duduk secara tumakninah antara sujud pertama dengan sujud kedua, atau dikenal dengan duduk di antara dua sujud. Model duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash, yakni duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada rukuk duduk ini sunnah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 26. Sunnah membaca takbir intiqal untuk sujud yang kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya, sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahat, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. 30. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, setelah tahiyat awal disunahkan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. 31. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari membaca urutan membaca ta'awud sampai sujud kedua. 32. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 33. Pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyat akhir. Cara duduknya disunahkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Punggung telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. 34. Ketika tahiyat akhir membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca shalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 35. Sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. 36. Juga disunnahkan melengkapinya dengan sholawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. 37. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan kanan disunnahkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tatkala mengucapkan kalimat illallah. Adapun tangan kiri direntangkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 38. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 39. Mengucapkan salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi.
40. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka ketika jari telunjuk berdiri ketika membaca illallah, sunnah memandang ke arah jari telunjuk. Pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum, sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Jari-jari tangan yang semula terkepal dilepaskan, baru kemudian menengokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa terlihat dari arah belakang. 41. Membaca doa Allahumma inni as'aluka fauzan bil jannah. 42. Setelah selesai salam yang pertama, disunahkan menghadap lagi ke arah tempat sujud lalu mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. 43. Pada saat selesai membaca kum, baru disunahkan berpindah menengok ke arah kiri. 44. Membaca doa Allahumma inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sahabat muslim hafizahumullah, demikian ini paparan tata cara sholat sendiri secara ringkas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kamu melihat tayangan itu, sudah paham semua? Sudah paham? Ataupun ada sesuatu yang ingin menyampaikan? Rukun sholat ada berapa? Ada yang jawab? Oke, ya. Siapa namanya? Yusuf, Pak. Yusuf. Rukun sholat. Rukun sholat. Oke. Rukun sholat ada berapa, Mas? 13. Ada 13. Kasih tepuk tangan. Oke, sudah terjawab. Rukun sholat ada 13. Hafal kamu? Hafal. Ya takbir ngadeg maca Fatihah ruku tumanina i'tidal tumanina sujud tumanina lungguh tumanina sujud kapindho tumanina lungguh air wacan ayat air maca sholawat salam tartib. Oke, kasih tepuk tangan. Hasil pengamatan itu tadi, kamu yang belum paham mana? Tanyakan. Ini alhamdulillah, di sini setelah kamu melihat tayangan itu, 2 yang sudah terjawab. Ya, tinggal dari pembahasan itu. Yuk. Ayo, Wulandari. Oke, pertanyaannya, Pak. Apa yang harus dilakukan apabila kita lupa rakaat dalam sholat? Apa? Rakaat sholat. Oke. Ada satu penanya ini. Wah, ini sangat bagus. Ada lagi mungkin? Oh iya. Wajibkah kita melakukan sujud sahwi jika tidak membaca surat pendek selesai membaca Al-Fatihah? Wajibkah kita apa? Melakukan sujud sahwi. Wajibkah kita melakukan sujud sahwi? Ini ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan apabila kita lupa dalam rakaat sholat? Kemudian yang berikutnya adalah, wajibkah kita melaksanakan sujud sahwi jika tidak membaca surat pendek? Ya, sebelum saya jawab, mungkin ada yang ingin jawab. Oke. Pengen jawab yang mana? Yang nomor 3. Nomor 3 bawah. 3 ini. Oke, ya. Jika lupa rakaat dalam sholat, maka setelah salam wajib berdiri dan menambah jumlah rakaat yang ditinggalkan, kemudian melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Oke, sudah paham semua? Oke, kasih tepuk tangan. Sangat bagus sekali. Teman kamu sudah menjawab. Nanti saya simpulkan, ataupun nanti teman kamu sudah menyimpulkan. Yang ketiga sudah terjawab. Kemudian yang keempat. Ini kalau di quiz dijawab oleh teman kamu, jawabannya adalah wih, gitu ya. Halo.
Masih semangat? Oke, lanjut yang keempat pertanyaannya. Wajibkah kita melakukan sujud sahwi jika tidak membaca surat pendek? Iya, oke. Tidak perlu karena membaca surat pendek bukan termasuk ke dalam rukun sholat, melainkan sunnah sholat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, kiranya itu ya dalam pengamatan kita masalah pembelajaran apa ini malah ini itu ada dua tadi diskusi juga sudah ya. Coba saya ambil lagi. Terima kasih ya. Oke. Ya, terima kasih pada para siswa yang telah melaksanakan, yaitu yang pertama katanya dalam pengamatan pembelajaran perihal tata sholat dan sudah melaksanakan diskusi bersama. Nah ini sebelum kita akhiri tentunya, ini perlu adanya semacam kesimpulan. Akan tetapi sebelum saya merefleksi, ya, pembelajaran semacam ini menyenangkan atau tidak? Baleni maning kan gitu ya. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Masih semangat? Oke. Halo. Simpulannya yang pertama, bahwa sholat secara bahasa adalah secara syariat Islam atau istilah sholat adalah Beberapa perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat dan dengan syarat tertentu. Oke, saya sempurnakan jawaban ataupun simpulan teman kamu. Yang namanya sholat secara syariat agama Islam adalah perbuatan ataupun bisa dikatakan kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun tertentu. Kita melaksanakan sholat, ini kita berhubungan langsung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doa. Yang kedua adalah syarat wajibnya sholat. Ini tak singkat tadi, ya. B3ST. B3ST2. Apa? Bareng. B3ST2. Hafal? Coba lagi. B3ST2. Itu merupakan apa? Tepuk tangan diri kita. Ya, oke. Syarat sahnya satu, suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga adalah masuk waktu. Kemudian menutup aurat. Simpulannya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang namanya rukun sholat. Mulai niat, takbir, ngadeg, maca Fatihah, rukun tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud tumaninah, lungguh tumaninah, akhir tumaninah, akhir awet salam urut tertib samanani. Oke, coba dengarkan saya. Ini merupakan simpulan daripada pembelajaran kita di pada kesempatan pagi hari ini. Itu kami ulangi lagi.
dengan pembelajaran ini ya? Pembelajaran ini senang atau menyebalkan? Balai mari senang atau senang? Senang atau senang? Terima kasih. Dan ini tentunya pada pertemuan yang akan datang kita melaksanakan yang berhubungan dengan mendemonstrasikan. Bersama kamu dalam proses pembelajaran ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.